Tiga. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, khususnya Bu Tri, Bu Kepala Sekolah kita, dan juga teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan diseminasi untuk kegiatan program saya di PKKB JOK tahun 2024 tentang program proyek yang akan kami lakukan di sekolah kita di Sidoarjo 01. Harapan besar saya nanti terjadi feedback yang baik, khususnya buat program yang saya rancang yang kedepannya ada manfaat untuk SD kita di Sidoarjo 01. Langsung saja Bapak Ibu, program yang saya buat dari kegiatan PKKB JOK ada dengan kegiatan PANSIS. PANSIS itu adalah kegiatan pekan kebugaran siswa. Rancangan saya seperti ini Bapak Ibu. Kegiatan ini nanti berintegrasi dengan kegiatan P5, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Jadi karena program kita untuk P5-nya dengan tema gaya hidup berkelanjutan, saya integrasikan agar kegiatan ini juga bisa berjalan bukan hanya saat kegiatan proyek ini saja, tapi bisa untuk kedepannya untuk kegiatan kita juga. Lanjut Bapak Ibu. Untuk latar belakang kegiatan yang sudah dilakukan, latar belakangnya adalah guru dan peserta didik di SD Sidoarjo 1 Salatiga mempunyai minat terhadap aktivitas olahraga, namun belum ada kegiatan untuk mengukur dan membiasakan aktivitas yang menunjang kebugaran jasmani secara berkelanjutan. Selain itu, dengan model pembelajaran berbasis proyek ini akan memunculkan kreativitas, harapannya kolaborasi serta implementasi pada pembelajaran berpusat pada peserta didik yang berdasarkan pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, mengintegrasikan teknologi informasi dalam pelaksanaannya. Yang paling penting di sini Bapak Ibu, dengan program pendidikan kebugaran ini harapannya murid mampu belajar dalam proses berdasarkan suara, pilihan dan kepemilikan untuk mewujudkan jiwa kepemimpinan atau stadion agensi dalam proses pembelajarannya. Harapan besar kami karena proses untuk kurikulum merdeka yang baru, tujuan utamanya ini Bapak Ibu, dasar kepemimpinan dari peserta didik atau stadion agensi yang ada 3, suara, pilihan, dan kepemilikan. Lanjut, tujuan program atau proyek ini yang pertama, mengetahui standar kebugaran peserta didik. Berikutnya, memberikan tindak lanjut aktivitas yang mendukung dan meningkatkan kebugaran peserta didik. Yang ketiga, memberikan kesempatan murid atau peserta didik untuk belajar dalam prosesnya berdasarkan suara, pilihan, dan kepemilikan dengan berbagi peran saat kegiatan. Nanti tujuan utamanya ini yang melakukan itu peserta didik semuanya, baik itu dari segi yang mengukur dan lain-lain. Kita panjenengan semua harapannya sebagai fasilitator pendamping. Lanjut yang keempat, motivasi guru dan siswa dalam beraktivitas olahraga yang menunjang kesehatan. Bukan hanya gurunya, bukan hanya siswanya, tapi gurunya juga sasarannya di sini. Yang berikutnya, Bapak Ibu, capaian yang diharapkan. Yang pertama, peserta didik mengetahui standar kebugarannya, pasti karena semuanya prosesnya untuk peserta didik. Yang kedua, peserta didik memberikan tindak lanjut aktivitas kebugaran lainnya agar ada peningkatan. Yang berikutnya, peserta didik mampu belajar dalam proses berdasarkan tadi suara, pilihan dari kepemilikan untuk mewujudkan kepemimpinan dengan stadion agensi dalam proses belajarnya dalam berbagai peran. Dan yang paling penting juga di sini
pemahaman tentang iptek yang berkembang, karena tujuan kita anak itu bisa berkembang sesuai zamannya, karena sekarang zamannya teknologi semuanya. Lanjut langkah-langkah sosialisasi kepada rekan sejawat di KPS dulu ini Bu, Bapak Ibu di komunitas belajar sekolah terkait program. Tadi saya sudah sampaikan, nanti diulas lebih lanjut. Terus mendampingi murid atau peserta didik berdiskusi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan peran apa saja yang akan mereka dapatkan. Terus yang terakhir, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan refleksi. Tujuannya membudayakan hidup aktif sepanjang hayat dan bisa diterapkan di kehidupan nyata. Ini tujuan PKG-PJOK yang sekarang, karena kurikulum yang terbaru bukan melulu soal bagaimana anak itu tahu, tapi bagaimana anak itu bisa menerapkan di kehidupan nyata. Yang berikutnya, dengan pengalaman gerak yang diperoleh, diharapkan peserta didik terstimulus dan suka aktivitas fisik yang akan menjadi kebiasaan, pada akhirnya akan menjadi karakter positif. Yang terakhir, mengintegrasikan teknologi yang berkembang dengan aktivitas fisik pendidikan kebugaran. Yang dari ini Bapak Ibu, fokus kita memang bagaimana cara peserta didik melakukan aktivitas, tetapi dari kebiasaan-kebiasaan itu yang pada akhirnya akan menjadi proses karakter positif dari mereka. Jadi bukan hanya mereka tahu saat melakukan, tapi nanti di kehidupan nyata di rumah sampai tua mereka paham, oh pendidikan kebugaran yang saya dapat itu tuh apa sih sebenarnya. Itu pun sama terjadi jika di pembelajaran sehari-hari Bapak Ibu semuanya. Ya, struktur program dan mitra. Struktur programnya, program PANSIS merupakan program kokurikuler karena tidak boleh masuk ke kegiatan intrakurikuler yang diintegrasikan dengan P5, tema gaya hidup berkelanjutan. Tadi yang saya sampaikan di awal. Pekan kebugaran siswa, kegiatan mengenal aktivitas kebugaran secara menyenangkan kepada siswa fase C. Sementara fase C, kenapa fase C? Karena untuk sementara di kegiatan ini, karena nanti menggunakan panduan TKSI Kemendikbud. Karena untuk fase A dan fase B untuk sementara ini belum bisa dibuka. Kemarin saya sudah konfirmasi ke pihak Kementerian sana. Yang berkolaborasi dengan pembelajaran IPAS karena nanti ada penilaian dan lain-lain, yang kemudian hasilnya akan dilaporkan kepada orang tua siswa dalam bentuk raport kebugaran yang hasilnya tes kebugaran serta syarat tidak lanjut aktivitas kebugaran yang bisa dilakukan di rumah. Dan raport kebugaran ini bisa menjadi produk kita di tema gaya hidup berkelanjutan. Harapan saya seperti itu. Mitra kita, kepala sekolah pasti sebagai penanggung jawab kegiatan, terus guru PJOK sebagai pemerkasa dan kegiatan dan fasilitator, guru kelas karena melibatkan guru kelas sebagai fasilitator, pendamping dan pembimbing, orang tua wali, dan komunitas belajar kita bangkit bersama. Ya, bangkit bersama. Sampai sini dulu, adakah pertanyaan Bapak Ibu? Ya Bu Barni. Ya, di dalam struktur program tadi Pak Angga menyatakan ya bahwa itu hanya bisa diterapkan di siswa di fase C. Ya, sementara Bu. Gitu, ya. Jadi nanti mungkin untuk fase A ataupun fase B itu belum bisa dimasukkan di situ atau mungkin secara sederhana asal implisit gitu seperti. Ya, terima kasih Bu, karena di tes PKSI ini nanti kita pakai aplikasinya, tes dari Kemendikbud ini. Itu programnya sementara yang dibuka di fase C dulu. Sebenarnya dulu sebelum diintegrasikan untuk kegiatan asesmen kebugaran yang dari kementerian kemarin, kalau tidak salah sekolah kita juga dapat surat yang ditembuskan dari kepala sekolah kesehatan Pak Adi. Kemarin ada tes kebugaran untuk siswa. Itu sementara yang dibuka baru fase C. Tapi kedepannya fase A dan fase B
pasti akan dilakukan karena modulnya saya sudah pegang Bu, modulnya untuk fase A dan fase B. Tetapi untuk aplikasinya penerapan karena nanti ada hitungannya. Dan ini kenapa nanti? Ini tugasnya panjenengan semua. Kenapa saya bilang tugasnya panjenengan semua? Di sini nanti jenengan semua bertanggung jawab untuk mendampingi peserta didik dalam hal dari proses mereka melakukan. Tetapi nanti objeknya yang melakukan peserta didik semuanya. Jenengan hanya bertugas mendampingi. Jika ada proses yang kurang tepat, jenengan boleh menyampaikan. Dan juga karena ini diintegrasikan dengan teknologi tadi yang saya sampaikan di awal, jadi nanti prosesnya waktu peserta didik memasukkan hasilnya di aplikasi, jenengan sudah mendampingi. Saya simulasikan seperti ini. Nah, ini ada dari kebugaran Pusmendik Kemendikbud. Formulir sementara untuk fase C. Di situ misalnya saya tulis dari karena ada NSN, nama, tanggal lahir, terus jenis kelamin, dan tinggi badan, berat badan. Tesnya apa saja Bapak Ibu? Ini ada tesnya di bawah. Yang pertama, tes akurasi ketepatan itu, faktor ball. Nanti anak dengan jarak di situ nanti melempar bola dengan sasaran dengan bola kasti sebanyak 10 kali, akurasi. Terus berikutnya ada tes koordinasi atau chill ball. Lempar bola ke tembok jaraknya 2 meter, jarak anak juga 2 meter. Dari waktu 30 detik mereka bisa melempar dengan satu tangan, menangkap dengan 2 tangan berapa kali. Terus selanjutnya ada kelincahan atau shuttle run 4 kali 10 meter. Di sini nanti anak itu lari, nanti yang pegang bola lari, masukkan bola di keranjang sini, atau nanti kita pakai tempat sampah dan lain-lain, kembali lagi sampai selesai ada berapa 4 bola. Nanti di timer waktu. Terus selanjutnya ada tes gaya tahan kardiovaskuler, lari 600 meter berkali. Lari 600 meter. Dan terakhir kekuatan otot perut. Posisi seperti push up, nanti ada bola di belakangnya, mereka pindahkan bola sebanyak-banyaknya dalam waktu 30 detik. Seperti itu Bu. Kita simulasikan Ibu di dalamnya. Misalnya ini ada anak dengan NSN ini saya sudah ambil dengan nama Rafa, tanggal lahir itu, terus misalnya tes akurasinya dari totok bol memasukkan bola tadi 7, koordinasinya lempar tangkap bola di tembok 5, terus kelincahannya tadi catatan lari bolak-balik 1 menit 2 detik 3 sekon, terus kekuatannya otot perut tadi memindahkan bola 6, terus daya tahannya lari 600 meter misalnya 1 menit 3 detik 18 sekon. Nah kita bisa lihat hasilnya. Bentar sih, pakai internet mas. Oh internet deh. Ya. Tidak bisa. Tak ulangi mawon nih. Nanti untuk otomatis di sini akan muncul derajat kebugarannya. Dia masuknya di mana, apa yang harus dilakukan. Dan tugas kita nanti di situ melihat hasil peserta didik itu. Coba misalnya saya masukkan dulu, ini hanya simulasi karena
karena saya yakin anak-anak kita juga lebih dari ini mungkin. Nah, tugasnya Bapak Ibu nanti membantu peserta didik untuk memasukkan ini. Semoga bisa lihat. Ini bisa dilihat Bapak Ibu di situ. Ya, di situ bisa dilihat dari tes pertama dia baik, tes kedua kurang, tes ketiga kurang sekali, tes keempat kurang, dan tes kelimanya baik sekali. Dan otomatis muncul derajat kebugarannya, indeksnya juga muncul. Siswa Anda berhasil tersimpan dengan hasil sedang dengan indeks massa tubuhnya 25,39 atau gemuk. Otomatis muncul. Apakah nanti di kelas fase A, fase B juga seperti ini? Sama, tapi untuk tesnya berbeda. Tesnya nanti berbeda karena harus ada aplikasi tesnya sendiri. Hampir sama seperti ini. Tapi untuk tesnya apa saja, kebetulan saya sudah punya modulnya, jadi nanti kita bareng-bareng ke depannya biar bisa diberikan keterangan. Dan kami kemarin sudah koordinasi dengan bersama-sama guru PJK dan Pak Adi. Nanti tes-tes ini juga sering kita lakukan di pembelajaran sehari-hari. Jadi jangan khawatir, untuk fase A dan fase B juga pasti ada. Harapan kami secepatnya juga sudah ada. Seperti itu, Bu. Enak boleh yang mau dikonfirmasi? Ada, saya lanjut. Tadi sudah untuk program dan mitra. Nah, ini kapasitas kita yang dimiliki, aset kita yang dimiliki. Yang pertama aset manusia, pasti muridnya, jumlahnya 307, 307 kepala sekolah, guru, yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Terus aset fisik, kita punya aset lapangan. Terus smartphone, rata-rata Bapak Ibu guru punya, nanti bisa membantu peserta didik, laptop dan sumber elektronik yang lainnya. Terus aset sosial, dukungan orang tua, wali, karena hasil proses kita nanti untuk rapotnya nanti kita berikan ke orang tua. Terus komunitas belajar, ini komunitas belajar kita. Terus aset finansial, pasti otomatis karena di sekolah pasti menggunakan dana bos untuk pengadaan sarana dan prasarana. Yang terakhir aset politik, kebijakan, integrasi program dalam kurikulum. Seperti tadi yang saya sampaikan, integrasi program saya dari program kurikuler ini nanti diintegrasikan di program B5. Terus rencana evaluasi Bapak Ibu, kami nanti mencoba dengan bantuan jenengan semuanya wawancara dengan murid terkait tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan kebugaran. Terus evaluasi hasil tes kebugaran, instrumen dan jadwal evaluasinya. Evaluasi manajemen kelas dan alokasi waktu, karena ini juga sangat penting. Terus yang terakhir, rekomendasi dan langkah-langkah perbaikan yang direncanakan untuk tahun berikutnya dari hasil rapor kebugaran. Nah, kemungkinan tantangan yang pertama, tantangan pengolahan waktu. Waktu pembelajaran yang terbatas dalam pelajaran reguler mungkin menjadi kendala untuk penyelenggaraan kegiatan PASDIS ini. Solusinya mengidentifikasi waktu yang paling efektif dalam jam pelajaran. Terus berikutnya pengorganisasian peserta didik, karena ini baru untuk peserta didik, pengorganisasian peserta didik yang disesuaikan dengan peran dan penggunaan aplikasi TKSI tadi dengan kemampuan yang berbeda akan muncul permasalahan dan kendala di lapangan pasti. Ya, tugas kita mendampingi di sini. Ya, solusinya selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan komunitas belajar di sekolah. Bapak Ibu semuanya. Ya. Kurangnya keterlibatan orang tua. Tantangannya kurangnya keterlibatan orang tua untuk memberikan pengawasan dan evaluasi atas tugas tindak lanjut oleh peserta didik dan hasil tes awal kebugaran. Akan muncul hasil tingkat kebugaran yang kurang maksimal. Solusinya selalu mengadakan koordinasi dengan dan diskusi dengan orang tua terkait hasil tes kebugaran,
agar ada rasa semangat untuk lebih motivasi pada peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Nanti harapan besar saya, karena ini masuknya di komunitas belajar, karena tujuan dari proyek ini yang disampaikan dari pemerintah itu adalah menggerakkan komunitas belajar, dengan panjenengan semua ikut membantu, ikut memfasilitasi, ikut mendampingi peserta didik. Harapan besar akan terjadi komunikasi yang aktif, feedback yang baik dari saya, jenengan, dan juga kepala sekolah tentunya. Seperti itu. Adakah yang dikonfirmasi ulang? Rapot itu tidak ada contoh Bu, kita hanya nanti membuat, nanti saya yang buat. Yang penting jenengan semuanya nanti membantu untuk mendampingi peserta didik semua, memfasilitasi tugas gerak peserta didik. Nanti itu tugas saya dan tugas Pak Adi pastinya untuk rapotnya. Karena dari aplikasi TKSI hanya itu saja. Tapi dari tadi ada 5 item yang dilakukan anak itu kan sudah ada muncul. Mereka baik, kurang, dan lain-lain. Kurangnya berarti kurang apa? Nanti ada feedback di situ dari kami. Mungkin kurangnya dari segi lebarnya seperti apa, akurasinya seperti apa. Nanti muncul tugas gerak yang akan mereka lakukan bukan di sekolah, bukan hanya di sekolah, tapi di rumah. Karena rapotnya kan nanti yang pegang orang tua wali murid. Seperti itu Bu. Ini nanti berdiri sendiri. Di luar rapot yang reguler seperti biasa atau rapot P5. Karena ini tugasnya kokurikuler. Tetapi misalnya itu mengikuti di rapot P5 boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Seperti itu. Sampun? Terima kasih Bapak Ibu. Harapan besar saya nanti di pas waktu melakukan kegiatan nanti muncul ide, muncul gagasan, muncul mungkin kurang tepatan apa yang saya lakukan. Harapan besar saya Bapak Ibu punya urun rembuk, karena ini bukan hanya kegiatan saya, tapi ini kegiatan dari komunitas belajar kita dan juga kegiatan sekolah. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.